Nah, bayangkan jika teman-teman nanti tes SKD terus bisa dapat skor 427, 421, 447, 443, 465, 452, ini luar biasa sekali nilai-nilainya. 474, 450, 478, dan bisa tembus sampai 495. Ini nyaris sempurna skornya. Jadi kakak akan kasih tahu bagaimana tips supaya bisa dapat nilai atau skor tertinggi di SKD pada setiap sesinya. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN. Baik, kali ini saya akan bagikan tips ampuh dapat skor tertinggi tes SKD CPNS, Dikdin ataupun P3K ya, supaya bisa menjuarai di tiap-tiap sesi atau tiap formasi. Oke, yang pertama kalau saya sarankan sih berdoa, karena dengan berdoa kita bisa dekat dengan yang maha segalanya ya. Jadi awali setiap kegiatan dengan berdoa, apakah itu belajar, latihan soal, tryout, hingga sebelum tes SKD berlangsung. Karena apa? Karena semua kejadian itu terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Dan niatkan itu sebagai ibadah kita nanti kepada Tuhan. Dan apapun hasilnya yang didapatkan merupakan jalan terbaik darinya ya. Apakah dapat skor tinggi, lulus passing grade, bisa menjadi CPNS tahun ini, dan sebagainya. Oke, yang kedua ini yang tidak kalah penting adalah kita harus mengetahui kisi-kisi setiap materi tes ya. Jadi sudah kakak jelaskan di video sebelumnya tentang kisi-kisi tes pendidikan kedinasan, dan ini juga berlaku untuk tes CPNS di tahun ini sesuai dengan Permenpan RB yang terbaru tahun 2021. Jadi teman-teman harus pelajari dan pahami kisi-kisi materi TWK, TIU, dan TKP sesuai dengan peraturan terbaru tersebut. Jadi bisa memudahkan pembelajaran secara tertarget dan tidak membuang waktu. Jadi kita fokus ya dengan kisi-kisi materi tersebut dan tidak melebar untuk belajarnya. Jadi langsung bisa to the point lah istilahnya. Kemudian teman-teman bisa rangkum materi dalam bentuk catatan, e-book, podcast ya, sekarang lagi hits podcast ini, kemudian video ya, YouTube itu juga banyak belajar, atau media pembelajaran lainnya yang efektif menurut teman-teman, karena yang kita ketahui kan ada yang sukanya yang menulis, ada yang sukanya bisa belajar itu mendengarkan, terus ada juga yang sukanya sambil menonton video. Itu silakan aja gunakan semua media pembelajaran yang bagi teman-teman ini efektif untuk menunjang pembelajaran SKD ya. Yang ketiga, kuasai dan perhitungkan lokasi tempat tes. Nah, ini kemarin ada kejadian salah satu peserta tes di sekolah klinis itu telat datang di tes SKD. Jadi kalau sudah telat, nah ini kan mengganggu semuanya, sudah panik, tidak fokus, dan sehingga akan kemungkinan bisa menggagalkan tes SKD tersebut. Jadi kebanyakan nanti yang ke situ bisa berada di luar kota dan tidak hafal lokasi tes ya. Biasanya seperti itu, kita harus kuasai dulu lokasi tes ini dan perhitungkan waktu dari tempat penginapan atau dari rumah agar tidak terlambat atau kena macet dan sebagainya, banjir ya. Nah, biasanya ada seperti itu. Karena minimal 60 menit sebelum tes sudah berada di lokasi untuk registrasi peserta SKD untuk memfikskan lagi apakah benar ini calon peserta SKD ini sudah hadir di tempat atau tidak. Kemudian bawa perlengkapan tes secukupnya saja ya, KTP, KK, identitas, kemudian kartu ujian, dan alat tulis jika memang diperbolehkan ya. Ini tergantung dengan ketentuan di lokasi tes masing-masing. Kemudian disarankan sarapan sebelum tes berlangsung agar pikiran kita lebih fokus dan siap menghadapi ujian. Oke, yang keempat itu gunakan metode belajar atau mentor atau guru pembimbing yang tepat ya. Karena mentor atau guru yang tepat ini bisa menghasilkan murid yang sukses seperti yang tadi sudah saya share di awal, nilainya tinggi-tinggi karena materi yang dibawakan nantinya di bimbingan belajar tersebut akan memudahkan untuk mengerjakan soal.
Karena apa? Waktu tes SKD ini sangat singkat, di bawah 55 detik untuk satu soalnya. Jadi kita bermain dengan waktu singkat ini dan harus menjawab soal yang tepat. Oke, jangan lupa pilih bimbel yang berkualitas yang terbukti menghasilkan top scorer tertinggi, atau tadi kita bisa lihat skornya tinggi-tinggi itu. Nanti kakak kasih tahu untuk bimbel apa. Karena juga lulus passing grade belum tentu lulus 3 kali kuota formasi. Mau tidak mau ya kita harus berada di peringkat tertinggi di setiap sesi atau formasi yang nantinya kita pilih. Oke, sekarang saatnya saya kasih tahu bimbel apa sih yang tadi bisa terbukti menghasilkan top score tertinggi di setiap sesinya ya. Lebih dari 400 ini sangat hebat ya, sangat peluang untuk bisa menjadi CPNS itu sangat tinggi. Oke. Nah, ini dia bimbel SKD CPNS Dikdin atau P3K pencetak top scorer SKD tertinggi ya. Nah, di sini ada contoh buku-bukunya. Nanti dipimpin langsung oleh Kak Ari Wijaya. Ini adalah founder dari Fokus Academy yang sekarang membimbing para peserta SKD untuk bisa meraih top skor tertinggi di masing-masing sesi ya. Nah, ini tadi contohnya yang di awal sudah kita jelaskan. Kita lihat sendiri ada ranking 1 sampai 2 DIY, top skornya Bengkulu 1 sampai 3, kemudian ada ranking 1 Jatim, ya, ranking 1 Sumbar, ranking 1 sampai 5 Jateng, dan yang tertinggi sementara yang dari Jabar ya, se-Indonesia ini 495. Ini luar biasa sekali. Lulusan dari bimbelnya Kak Ari Wijaya. Jadi silakan langsung aja bergabung di Fokus Academy. Karena apa? Karena soalnya itu jelas akurat, udah pengalaman dari berbagai mentor. Kemudian belajarnya tuh praktis, online, bisa di mana saja dan kapan saja. Kemudian nantinya hasilnya tuh instan. Jadi bisa ikut tryout dengan hasil yang langsung real time ya. Di tempatnya Kak Ari Wijaya ini ya, di Fokus Academy. Jadi langsung aja kepoin IG-nya, Instagram-nya @ariwijaya9 ya. Oke, langsung aja silakan di DM, silakan kasih tahu Kak, saya lihat video dari channel WIS IPDN-XX tentang bimbel online dari Fokus Academy yang bisa meraih top scorer tertinggi di SKD tahun ini. Oke, demikian, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa komentar di kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan kakak doakan semua bisa lulus SKD dan mendapat nilai tertinggi tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.